Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Palmarum 28 Maret 2021. Terambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Dan bacaan atau epistel dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Diikat oleh topik atau tema bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Batak dituliskan marulup-ulup ala asini roha ni debata. Saya baca untuk kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur 31 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 25 keseluruhan. Dan khotbah kita dari ayat 8 sampai dengan ayat 16. Aman dalam tangan Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Saudara, Mazmur 31 ini adalah doa Daud untuk bermohon kelepasan, keselamatan dari Tuhan atas musuh-musuhnya dan sekaligus juga menjadi nyanyian syukur atas campur tangan Tuhan dalam melepaskan hidupnya. Maka keseluruhan pasal ini diberi judulnya Aman dalam Tangan Tuhan. Saudara, Daud menyanyikan keadaan pahit, keadaan genting dan pergumulan yang amat berat yang dialaminya ketika menghadapi berbagai ancaman musuhnya. Siapa musuh daripada Daud? Ada banyak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi tidak disebut di sini. Namun banyak penafsir menyebut musuh salah satu dari antaranya adalah Raja Saul sendiri. Raja Saul begitu bersungguh-sungguh untuk menghabisi nyawa Daud karena dianggap
Daud ini adalah saingan yang sangat berat. Raja Saul menggunakan segala cara, taktik, strategi, dan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menghabisi Daud. Daud menjadi buronan Saul dan istana negara saat itu. Hal itu dapat kita temukan dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 25. Tetapi betapa gigihnya pun Saul dan pasukannya untuk mendapatkan menghabisi Daud, tetapi Daud tetap saja selamat dari semua jaring-jaring yang sudah dirancang oleh Saul. Dari sisi Daud, tentu sekali kita bisa mengerti sebagai manusia biasa normal, dia pasti takut biar mau ditodit oleh sikap brutal dari musuh-musuhnya itu, terutama dari Saul. Namun apa usaha dan upaya Daud dalam keadaan terancam seperti itu? Daud, Bapak Ibu, begitu sadar bahwa kekuatannya, kepintarannya, kehebatannya sendiri tidak akan mampu menyelamatkan dirinya dari serangan-serangan musuh yang beraneka ragam itu. Makanya dia mengatakan pada ayat 6 ini, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia." Itu yang dia katakan. Daud ternyata berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan Allah saja. Dia menganggap bahwa sama sekali tidak ada tempat perlindungan yang lain yang lebih tangguh daripada Tuhan Allah. Hanya Tuhan menurut Daud yang menjadi tempat perlindungannya yang aman. Dialah benteng, dialah batu pertahanan, kubu pertahanan yang kuat bagi Daud. Makanya Daud selamat dari semua serangan-serangan musuh itu karena perlindungan dan kuasa Tuhan yang begitu hebat menjagai hidup Daud. Dan pengalamannya yang indah itulah yang dia tuangkan di dalam Mazmur pasal 31 ini secara keseluruhan, Bapak Ibu. Benarlah apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Molo debata dongata, isema alota. Juga benar sekali kesaksian Mazmur 121 ayat 2 yang mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita telusuri perjalanan hidup Daud dalam Mazmur 31 ini. Dihubungkan dengan nama minggu Palmarum. Palmarum. Saudara, apa artinya Palmarum itu? Palmarum itu adalah hari sukacita. Ini mengingatkan kita pada perjalanan Yesus dari Betfage menuju Yerusalem untuk merayakan Paskah. Bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, kita tahu perayaan Paskah itu adalah perayaan besar yang harus diikuti oleh semua orang Yahudi dewasa. Dimanapun orang Yahudi dewasa berada pada saat perayaan Paskah, mereka itu wajib datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan untuk itulah Yesus dan murid-murid datang ke Yerusalem. Itu kita lihat juga dalam epistel dari kitab Yohanes pasal 12. Di saat Yesus dan murid-muridnya memasuki Yerusalem, Yesus disambut dengan sorak-sorai. Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Disertai dengan menghamparkan daun-daun palem di sepanjang jalan yang dilalui Yesus hingga masuk kota Yerusalem. Dari sinilah nama minggu Palmarum. Namun bagi Yesus perjalanannya ke Yerusalem kali ini dan untuk yang terakhir kalinya adalah perjalanan menuju salib, menghadapi berbagai-bagai penderitaan fisik, menghadapi hujatan, hinaan, pukulan, cambukan, dan bahkan diludahi para pembenci-pembencinya hingga tergantung di tiang salib mati.
Dan semua itu harus dijalani Yesus. Karena kita sendiri, karena dosa seluruh manusia sendiri, itulah yang menyalibkan Yesus. Sehingga dari tiang salib itu memancarlah keampunan akan dosa-dosa kita yang melahirkan penebusan dan keselamatan kita. Amin, Bapak Ibu. Dan disinilah kita temukan arti dan makna sasaran topik Minggu Palmarum, bersoraklah akan kasih setia Tuhan, merulup-ulup ala asini roha ni debata. Di sini, bahwa lewat penderitaan dan kasih Kristus asini rohani debata itu, maka kita diberi kesempatan bersorak-sorak. Marulup-ulup. Kenapa marulup-ulup bersorak-sorak? Karena kita mendapat keselamatan dari hukuman yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Mazmur 31 ini adalah doa dan nyanyian syukur Daud. Ada jeritan, ratap tangis, dan keluhan yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmur ini. Pada ayat 1 sampai dengan ayat 7 sebelum khotbah ini, Daud mencurahkan isi hatinya tentang kepercayaannya sepenuhnya kepada Allah. Pada ayat 1, ayat 6, Daud menegaskan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan gunung batu, kubu, pertahanan, sehingga dia menyerahkan hidupnya, nyawanya kepada kuasa Tuhan. Dan dia sekali-kali tidak pernah mendapat malu dalam hal ini. Pada ayat 7 Daud menegaskan bahwa Tuhan sangat benci kepada semua yang namanya berhala. Berhala itu menurut Daud itu sia-sia. Makanya dia sendiri komit untuk tidak pernah menyentuhnya, menggunakannya, tetapi percaya sepenuhnya kepada Tuhan saja. Pada ayat 8 sampai 16 khotbah kita ini, Daud mencurahkan isi hatinya tentang apa yang dialaminya di saat menuliskan Mazmur ini. Karena dia yakin bahwa Tuhan akan mendengar keluhan dan jeritan tangisnya. Apa itu? Keluhan-keluhannya. Dalam ayat 8 sampai 10, Daud menyebut bahwa dirinya itu penuh sengsara, jiwanya sesak, musuhnya banyak, hati dan matanya sakit yang mengakibatkan jiwa dan tubuhnya merana. Pada ayat 11, Daud merasa bahwa seluruh hidupnya habis dalam duka dan tahun-tahun umurnya juga diselimuti keluh kesah. Bahkan kekuatannya merosot karena sengsara dan tulang-tulangnya menjadi lemah semuanya. Pada ayat 12 sampai 14, Daud mengakui bahwa banyak lawan-lawannya, musuh-musuhnya. Hidupnya hancur, tidak ada kawan, termasuk tetangga-tetangganya dan kenalan-kenalannya, sehingga hidupnya sudah seperti barang yang pecah. Bahkan dia merasa bahwa semua ini mencelakakan dan mau mencabut nyawanya untuk mati. Pada ayat 15-16, kemudian ada peralihan. Jika pada ayat 8 sampai 14 tadi berisi jeritan, tangisan, sengsara, tetapi di ayat 15-16 ini beralih menjadi pujian, sehingga dia bisa berkata, Engkaulah Allahku. Saudara, apa pembelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman pemazmur Daud ini? Terutama dihubungkan dengan topik Minggu Palmarum, bersoraklah akan kasih setia Tuhan, marulup-ulup ala asini rohani debata. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, hidup ini penuh perjuangan melawan musuh-musuh. Ini yang pertama. Dari sejarah perjalanan hidup Daud menghadapi berbagai musuh. Musuh Daud terdiri dari manusia, penguasa, orang-orang yang membenci dan berusaha untuk memusnahkan hidupnya. Tetapi musuh yang paling utama dihadapi oleh Daud selain oknum pribadi dan orang-orang tertentu itu adalah kondisi hidup, pergumulan hidup sehari-harinya yang berwujud kesengsaraan jasmani dan rohani. Menurut ayat 11, Daud menghadapi musuh-musuh ini sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Itu sebabnya dia mengatakan, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah.
Jadi musuh itu tidak pernah berakhir sepanjang usia yang diizinkan Allah di dalam hidup Daud dan bahkan juga dalam hidup kita semuanya, Bapak Ibu, semuanya. Saudara, apa yang dialami oleh Daud inilah juga yang menjadi gambaran hidup kita semua, yakni bahwa kita semua menghadapi musuh-musuh dalam hidup kita. Bahkan dapat dikatakan bahwa hidup kita ini adalah perjuangan. Musuh-musuh tidak akan pernah berakhir dari dalam hidup kita, Bapak Ibu. Apa musuh kita? Wah, begitu banyak. Kalau cerita tentang musuh, Bapak Ibu, gak ada habis-habisnya. Karena terlalu banyak, beragam, silih berganti setiap saat, setiap hari. Dan bahkan seperti Daud, sepanjang hidup, seumur-umur kita senantiasa diperhadapkan dengan musuh. Apa itu? Sekali lagi, salah satu dari musuh kita tentu kemiskinan. Kita menghadapi berbagai-bagai bentuk kemiskinan, Bapak Ibu. Baik itu kemiskinan rohani juga, kemiskinan jasmani. Sulit mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari. Ini musuh paling utama dari kebanyakan orang, Bapak Ibu. Tidak kurang banyaknya orang yang masih bergumul dengan apa yang kita makan hari ini. Meskipun memang sudah banyak orang yang pertanyaannya bukan lagi apa yang kita makan hari ini, tetapi di mana kita makan sekarang. Di lapo, di restoran, di mall, itu pertanyaan sebahagian. Tetapi tidak terlalu banyak orang yang seperti itu. Tidak kurang banyaknya orang yang bergumul dengan permasalahan beras lah. Uang buat belanja hari inilah, buat membayar uang sekolah anak-anak, baik itu di SMP, SMA, apalagi di perguruan tinggi. Saudara, ini semua musuh kita saat ini. Musuh lain apa? Kita menghadapi berbagai-bagai krisis di sekitar kehidupan bergereja, perhurian, kerohanian. Musuh. Banyak gereja-gereja yang menghadapi krisis damai sejahtera. Yang terancam kesatuan keutuhan hasadaun. Di tengah-tengah jemaat, di kalangan perhalado. Itu musuh. Bukan orangnya yang menjadi musuh kita, tetapi ketidakadaan damai sejahtera dan keutuhan itu. Terjadi masalah internal gereja. Ribut-ribut masalah uang. Karena nggak beres pembukuan. Pencatatan uang masuk dan keluar tidak beres. Di kalangan pertohonan terancam ada perpecahan, pro kontra, dan bahkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan jemaat, pimpinan di resort, dan lain-lain. Itu musuh kita. Musuh lain, kita juga menghadapi masalah nasional sekarang. Secara nasional dan internasional semua kita terancam oleh virus-virus yang mematikan yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Dan mempaparkan jutaan korban yang terinfeksi baik di dunia maupun di Indonesia. Akibat pandemik ini sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Banyak orang yang di-PHK dari pekerjaannya, dirumahkan, dan harus menganggur. Tentu pasti akan menghadapi berbagai masalah. Saudara, musuh yang paling berat, paling jahat, yaitu iblis dan setan-setan. Saudara, belajar dari kenyataan ini. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah perjuangan, Bapak Ibu, sekali lagi. Persoalannya bagaimana kita menghadapi semua musuh-musuh itu. Mari lihat bagian yang kedua berikut ini. Kedua, dalam menghadapi semua musuh dan problema hidup, maka andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Dari sejarah perjalanan hidup Daud, mulai dari rumah orang tuanya Isai hingga diurapi menjadi Raja Israel menggantikan Saul, kita lihat Daud tidak pernah mengandalkan manusia. Meskipun bukan seorang yang dinominasikan oleh Samuel untuk diurapi menjadi raja, namun Daud yang menurut ukuran manusia itu tidak layak menjadi raja. Justru dia yang tidak layak menurut manusia itulah yang dipilih oleh Allah untuk diurapi Samuel menjadi raja. Pun sesudah diurapi menjadi pengganti Saul, Daud menghadapi ancaman dan usaha-usaha pembunuhan dari raja petahana Saul. Berkali-kali Daud harus melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari pemberangusan Saul dan anggota-anggotanya. Dalam semua itu Daud selamat hingga resmi menjadi raja menggantikan Saul setelah kematian Saul. Saudara, dari seluruh perjalanan hidup Daud itu kita lihat bahwa Daud tidak pernah mengandalkan manusia.
Daud melulu hanya mengandalkan Tuhan dan dia selamat. Dan hal seperti itulah yang kita lihat dalam Mazmur 31 ini. Bahwa meskipun begitu hebatnya tantangan, pergumulan, ancaman hidup, musuh menerpa Daud hingga dia mengakui hampir mati, jatuh rebah, Daud tidak mau mengandalkan manusia. Bagi Daud, sehebat apapun pergumulan, penderitaan, ujian, tantangan, dan bahkan musuh-musuh yang mau berusaha memberangus dirinya, Daud komit hanya percaya kepada Tuhan saja. Dia hanya mengandalkan Tuhan sebagai pelindung satu-satunya. Saudara, inilah pelajaran yang indah bagi kita di saat mendengar khotbah ini, agar kita jangan mau mengandalkan manusia, siapapun itu. Bagaimana dekatnya pun kita dengan mereka, apapun kuasa dan kehebatan mereka saat ini, andalkanlah Tuhan sendiri. Bukan tidak boleh meminta bantuan, pertolongan dari orang lain, dari teman, dari saudara. Boleh, tetapi tidak mengandalkannya. Yang kita andalkan adalah Tuhan sendiri. Tuhan akan memakai kita, memakai teman-teman juga untuk membantu kita. Tetapi semuanya itu tergantung kepada Tuhan, keberhasilan kita. Amin Bapak Ibu, amin. Jadi persoalan sekarang berpulang kepada kita sendiri. Maukah kita bersandar merhaposan, menempatkan seluruh hidup kita, persoalan kita, kemelut hidup kita itu kepada Allah? Itu persoalannya. Faktanya sekarang sudah makin banyak orang yang tidak mau lagi percaya kepada Allah. Dan menganggap Allah itu nggak akan menolong dia lagi dalam persoalan uang, persoalan penyakit, persoalan kemiskinan, persoalan mencari kerja dan sebagainya. Sudah banyak orang yang mengandalkan dirinya, kekuatannya. Dan bahkan seperti ayat 7, mengandalkan berhala, kuasa dukun, menggunakan jimat-jimat penjaga daging dan sebagainya. Bahkan ada orang yang menyalahartikan firman Tuhan yang mengatakan, ikum merbisuk doi basongo nuluk maroha songo darapati. Maka dicarilah nama lo, parbino to dukun. Mungkin ke Gunung Kidul, ke Gunung Kawi, ke Samosir, dan lain-lain. Saudara, khotbah ini mengingatkan kita sekarang. Mari meneladani Daud yang hanya mengandalkan kuasa Tuhan, yang hanya berlindung kepada kekuatan Tuhan, maroding-ngoding ditoruni huasoni dewata. Mari seperti Daud, Bapak Ibu, yang mengatakan, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Ayat 15. Pelajaran yang ketiga, di dalam setiap tragedi kehidupan ada rencana baik Allah yang terselubung meski sulit dipahami. Saudara, sebagai manusia yang sudah maju dan hidup di alam modern, canggih sekarang, tentu saja tidak salah kalau saya katakan bahwa hampir semua kita, baik yang masih single, belum berkeluarga, maupun yang sudah berkeluarga, memiliki rancangan akan masa depannya. Kadangkala orang menyusun berbagai-bagai rencana yang sangat baik, tetapi tiba-tiba semua rencana yang sudah matang itu gagal total, tidak berhasil. Banyak usaha yang kita lakukan bukan saja dengan tekun bersabar dan semaksimal mungkin kita lakukan menurut kemampuan kita, juga dibarengi dengan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi tidak berhasil, gagal total. Rugi dalam banyak hal, waktu, tenaga, materi, pikiran kita kacau, balau, dan lain-lain Bapak Ibu. Saudara, tentu dalam keadaan seperti ini, tidak jarang banyak di antara kita yang sangat kecewa, medele, bahkan menangis, mencucurkan air mata, penuh duka yang mendalam. Hancur rasanya perasaan kita, hidup kita Bapak Ibu, dan kemudian putus asa. Saudara, apakah kehidupan Anda saat ini termasuk seperti itu? Apa semua harapan masa depan yang sudah kamu rancang itu termasuk juga gagal? Khotbah ini menyadarkan kita sekarang Bapak Ibu, memang kalau ditinjau dari sudut pandang manusia, maka kehancuran seperti itu merupakan suatu tragedi yang memilukan dan membuat kita berduka. Jika kita lihat dari sudut pandang Allah,
maka itu bukan suatu tragedi. Justru sebaliknya itu merupakan pembelajaran rohani dari Tuhan yang mendidik kita semakin terampil, semakin matang dalam mengerjakan, memprogram lagi lebih matang masa depan kita. Jadi Bapak Ibu, di balik kegagalan, kehancuran kita di masa lalu itu, ada berkat yang terselubung yang tidak selalu mudah diterima oleh semua orang. Hanya orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan saja yang bisa memahaminya sebagai berkat terselubung. Mari Bapak Ibu, Daud sudah membuktikannya. Meski Tuhan izinkan berbagai-bagai kesengsaraan hidup di masa lalunya, tetapi ada rencana indah Tuhan yang lebih baik di balik semua kegagalan-kegagalan itu. Amin Bapak Ibu, amin. Mari kita belajar dari Daud. Pelajaran yang keempat, menangkan semua pergumulan hidupmu dengan pujian bagi Tuhan. Saudara, jika sampai ayat 14 Daud mengekspresikan semua keluhannya, sejak ayat 15 Daud mampu keluar dari penderitaan sehingga berani mengatakan, tetapi aku kepadamu aku percaya. Daud bisa menyeberang dari rasa duka yang mendalam, beralih menjadi sukacita, pujian, dan iman, serta pengharapan kepada Allah yang mampu mengatur segala sesuatunya itu untuk kebaikan hidupnya. Inilah yang menjadi pelajaran rohani yang begitu indah bagi kita semuanya pendengar khotbah ini Bapak Ibu. Semua kita pasti pernah mengalami kepahitan hidup, perasaan yang hancur yang diakibatkan berbagai-bagai persoalan hidup, persoalan rumah tangga, problema pekerjaan, usaha kita mandek, bisnis kita nggak jalan, diterpa oleh berbagai-bagai kehancuran, tiga-tiga kita nggak laku, banyak persoalan hidup kita. Dan semuanya itu bisa saja akan memukul semangat hidup, daya kerja, mentalitas kita Bapak Ibu. Namun, sekarang kita diingatkan, masih ada kuasa Tuhan yang lebih hebat, yang tidak sulit baginya, bagi Allah itu, memulihkan kembali pengharapan-pengharapan kita, mengalihkan suasana duka kita itu menjadi sukacita, menumbuhkan pengharapan-pengharapan baru di masa depan kita. Amin Bapak Ibu, amin, percayai Tuhan. Mari bangunlah kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita yang pernah hancur di masa lalu itu. Dan berharaplah sungguh-sungguh akan pemulihan kembali oleh kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di Minggu Palmarum inilah semua pengharapan-pengharapan baru itu diyakinkan akan terjadi dalam diri kita. Sehingga kita akan sanggup bersorak menerima kasih setia Tuhan. Marulupulup ala asini rohani debata. Sebagaimana topik Minggu Palmarum ini, selamat memaknai masa sengsara Yesus Kristus di tengah panggilan hidup kita untuk berkarya dan melayani Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Palmarum 28 Maret 2021 dari Mazmur 31 ayat 8 sampai 16 ini. Agar semakin banyak orang yang mau mendengar seruan Tuhan, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Marulupulup ala asini rohani debata, termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu, baik di gereja atau di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah saya berikan. Dan pujilah nama Tuhan. Berkati firman ini, berkati jemaat yang akan mendengarkan firman ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Semuanya saya peruntukkan kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa, amin.